Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita bersama-sama bisa melakukan kajian. Hari ini kita akan coba mengkaji tentang bagaimana sikap seorang muslim ketika terjadi sebuah bencana. Bencana atau musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seiring dengan kehidupan kita pasti mempunyai maksud dan tujuan. Kenapa Allah memberikan cobaan dan musibah di dunia ini. Dan sebagai hamba yang hidup di dunia ini pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilengkapi hidupnya dengan cobaan dan musibah. Kalau kita tidak hidup, maka kita tidak akan menerima cobaan dan musibah. Dengan hidup kita harus siap untuk menerima musibah dan cobaan. Cobaan ini bisa yang langsung kepada pribadi-pribadi kita, maupun kepada komunitas kita, maupun kepada bangsa kita, maupun kepada seluruh dunia. Lalu bagaimana saat cobaan-cobaan ini, musibah-musibah ini datang kepada kita? Apakah kita lalu menjadi pribadi yang mengumpat, menyalahkan keadaan, menyalahkan yang lain-lain? Kenapa kok kita didapatkan musibah? Tentu bukan itu. Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kepada kita bahwa kita mendapat musibah terhadap pribadi kita, yakinkan bahwa itu karena kesayangan Allah terhadap kita. Karena Allah mengasihi kita lah kita diberi cobaan dan ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu hambanya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi, kalau kita terhadap kesulitan, terhadap apapun yang rasa-rasanya kita ini keberatan atas segala sesuatu, yakinkan itu murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan begitu, kita akan terhindar dari sakwa sangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dada kita tetap lebar. Dada kita tetap enak bernafas, kita pun tetap bisa menikmati keindahan-keindahan Allah yang lain. Di tengah kehimpitan dan kesulitan, karena kita yakin semata-mata ini karena kasih sayang Allah, kita bisa menjalani kehidupan dengan tetap enak. Yakinkan bahwa seluruh konstruksi kehidupan kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan perintah maupun larangan Allah, tidak ada yang direkayasa untuk memberatkan kita. Begitupun ketika bencana ini melalui komunitas, satu bangsa, satu negara, dan satu kaum, pasti Allah Subhanahu wa taala menegur kita. Ketika Allah menegur, itu pertama kali yang harus lahir dari sanubari kita adalah kepada pribadi-pribadi kita. Kenapa Allah sampai memberikan ujian dan cobaan musibah ini kepada kita? Jadi jangan sampai kita langsung menyalahkan yang lain. Sebab kita ini memang seringkali terjebak untuk menyalah-nyalahkan orang lain, membenar-benarkan diri sendiri, lalu kita mencari kambing hitam, ya. Kambing yang warnanya hitam. Akhirnya kita merasa paling benar, dan akhirnya apapun karena kita ketidaksukaan kita kepada orang, hal yang buruk-buruk kita salahkan kepada orang. Misalnya ketika satu negeri dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit-sedikit, misalnya rezim tertentu, oh ini karena rezim ini, rezim itu. Jadi bencana jadikan alasan untuk mengumpat, dijadikan alasan untuk tidak lagi substansi kita merefleksikan diri kenapa kita dikasih musibah, tapi akhirnya malah terjadi hasutan-hasutan, menyalah-nyalahkan yang tidak kondusif membangun suatu negara, membangun suatu bangsa, membangun suatu komunitas. Akhirnya bukan lagi berbenah bersama-sama mengatasi bencana sehingga kita mampu keluar dari krisis ke bencana, tapi yang ada malah semakin menari-nari di atas bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepandaian kita menyikapi bencana, kearifan kita menyikapi bencana, bentuk, ya, salah satu bentuk kesayangan kita, bentuk bentuk pribadi Muslim kita dalam kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus hati-hati ketika musibah dan bencana datang kepada kita, kepada suatu kaum. Ini pasti punya maksud untuk mengingatkan kita. Banyak ayat
yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tidak mampu kita tangkap dengan sempurna. Yang ada justru makin membelah-belah umat. Di ayat-ayat oleh Allah dalam Al-Qur'an itu disampaikan kepada diri kita. Bukan kita repot-repot mengevaluasi, meminceti, menguliti yang lain. Ketika dikatakan ada ayat-ayat munafik, mari kita refleksi kepada diri kita. Ayat ini untuk orang munafik, apakah cocok ya sama diri kita? Maka kita menjadi pribadi yang akhirnya terkoreksi. Ini ayat kok cocoknya sama orang sebelah ini, tapi kok pasnya sama kita. Begitupun ayat-ayat yang lain. Nah, seringkali kita ini pandai membaca ayat, pandai meneriakkan Al-Quran adalah pedoman kita, hadis adalah pegangan kita, tapi pada prakteknya kita lupakan, lalu kita tempelkan itu kepada orang lain. Harusnya itu begitu di sana. Nah, yang di sini lupa. Nah, ini PR kita. Jadi ayat-ayat ini ketika kita baca, pertama kali nggak perlu menyalah-nyalahkan yang lain. Mari momentum Ramadan ini untuk semakin mengoreksi, mengevaluasi diri kita, kemanusiaan kita, kehambaan kita, sehingga kita tahu salah benar kita selama setahun ini, kita ini kurang lebih sudah di mana fasenya. Insya Allah dengan demikian Ramadan ini akan penuh makna, dan saya yakin ya Ramadan ini godaannya seperti lazimnya kebiasaan yang rutin. Ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang luar biasa. Tidak semua umat mendapatkan bulan Ramadan ini, tapi karena oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sesuatu yang rutin, ya lazimnya sesuatu yang rutin yang seharusnya ini sangat istimewa, karena berjalan secara rutin akhirnya menjadi biasa saja. Mari mudah-mudahan jumatan Ramadan ini juga semakin membuat pribadi kita menjadi pribadi yang adil, tidak suka ya melakukan koreksi-koreksi atau kesalahan-kesalahan kepada orang lain, tapi lebih banyak mengaca untuk pada diri kita sendiri. Insya Allah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menimpa pada kita, panjang kita yakin ini semata-mata karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan andai kata pun ada satu hal yang karena kesalahan kita, tapi karena rasa pertaubatan kita, rasa tanggung jawab kita, ini suatu bentuk kesadaran dan koreksi, insya Allah ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala akan lebih luas. Lebih, Allah adalah Maha Pemberi rahmat. Jadi jangan sampai kita menghakimi Allah dengan segala kemurkaannya itu, terus seolah-olah menutup Allah telah menghukum kita dan tidak ada ruang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni diri kita, bangsa kita tercinta ini. Apalagi kalau kita lihat negeri kita ini, Masya Allah, di bulan Ramadan ini tidak ada negeri yang seindah Indonesia. Negeri yang sangat luar biasa dalam menyambut indahnya bulan Ramadan. Kita bisa lihat tradisi-tradisi yang berkembang di Nusantara ini begitu luar biasa. Jadi, kalau kita saksikan, insya Allah satu-satunya negara yang luar biasa menyambut Ramadan itu adalah Indonesia. Masa negeri yang begitu luar biasanya dalam menyambut bulan istimewa ini, kita tiba-tiba menjadi pribadi yang pengumpat segala musibah, seolah-olah kesalahan yang luar biasa dari bangsa ini. Mudah-mudahan bangsa ini terus mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.